Hai friends, happy weekend! Sabtu sore gini pasti udah pada nungguin Ari Lasso and Friends kan? Hehe, hari ini Mas Ari akan kedatangan millennials yang cantik-cantik dan memiliki suara indah. Eits, tapi akan ada juga pria tampan gagah berani yang ternyata punya hobi aneh loh. Penasaran kan? Nah, ini dia Marion Jola, wanita cantik yang sensasional dengan segala kesuksesannya di dunia hiburan. Siapa sangka, ternyata wanita cantik yang memiliki ikatan cukup dekat dengan Mas Ari ini pernah mengalami star syndrome loh friends. Yuk kita simak ceritanya. Marion, idol nggak sengaja, ikut nggak niat, kecebur sampai 6 besar dan kemudian menjadi penyanyi yang fenomenal ya. Kita dulu, kenapa aku pengen tanya ini buat share ke teman-teman, itu rasanya gimana sih? Berada di titik ini dengan tiba-tiba loh Marion. Even Judika itu di industri jadi setelah tahun keempat atau tahun kelima lulus idol. Aku saja. Aku mencari tahu senior-senior aku pelajari. Rasanya gimana berada di titik ini dengan tiba-tiba 1 tahun? Sampai lupa gitu loh. Aku sempat kalau di awal kan terlalu banyak hal yang terjadi. Sampai aku lupa kalau itu tuh semacam sesuatu yang luar biasa. Jadi aku kayak, oh wow, seru aja gitu. Happy, terus kayak jadi apa? Istilahnya aku ada di titik star syndrome. Tapi tipe star syndrome itu kayak yang tiap hari aku capek, aku mau kelihatan bagus, aku mau aktif di sosial media, aku rasa itu sebuah beban. Aku tetap harus di atas. Kalau sekarang, aku jadi orang yang dengan segala macam hal yang terjadi, hal baik ada di titik ini, yang aku rasa adalah aku bersyukur banget. Hidupku penuh berkat. Gak sampai di situ, penghasilan fantastis wanita yang akrab disapa Lala ini ternyata belum bisa dinikmati seutuhnya sampai saat ini loh. Ia masih diberi jatah per bulannya, friends. Marion, Ya, kesuksesan itu selain mendatangkan keterkenalan, pasti mendatangkan uang yang luar biasa banyak. waduh, Iya dong, pasti. memang. Iya memang. Rasanya gimana? Menyikapinya gimana? Santai saja atau gimana rasanya? Aku nggak Nggak tahu gampang rasanya. Duitnya langsung ke orang tua soalnya. Langsung ke mama. Aku masih sampai detik ini mas, dengan manggung yang begini banyak, aku dikasih uang per bulan. Serius? Tidak boleh melewati limit. Kalau lewat harus ada alasan. Diatur keuangan sama mama. Jadi aku belum bisa menikmati. Tapi aku tahu kadang-kadang bisa aku iseng, aku tanya ke mama. Berapa gitu ya? Udah berapa? Paling mama nggak tahu, nanti mama periksa gitu. Mulai umur berapa nanti pengen pegang sendiri? Harus dikasih pelajaran om, pegang sendiri Papa om. udah mulai kasih Iya. knowledge-nya sih, pelajarannya udah mesti Karena- mulai dikasih. Orang naik kelas kan belajar dari kesalahan om. Cuman ya kesalahannya jangan fatal kayak aku dulu ya. Papa juga sama, tapi kesannya jangan fatal kayak papa ya. Makanya papa nggak langsung biarin aku pegang sendiri gitu. Kalau Rasanya ya terakhir sih mas, maksudnya aku tahu uangnya sudah sampai, kamu bisa membeli ini misalnya. Biasanya gitu perumpamaan mama, Oke. udah bisa inilah gitu. Rasanya ya wow, ada ya uang sebanyak belum itu. pegang ya. Belum pegang. Jadi Tapi aku nggak punya greedy untuk megang juga, mas. Aku masih in my comfort zone dengan uang sejumlah segini yang aku yang dapat dijatah setiap dari bulan. mama. Yang dijatah dari mama. Gila. Terus anehnya aku bukan kayak anak-anak lain yang pengen ini, pengen itu. Aku suka, intinya aku uang habis dimakan deh. Sama jalan sama temen-temen. Kasih makan temen-temen. Udah, Kamu situ bukan- duitnya habis. Jujur, kamu nggak Makan hedon tim orangnya, aku. nggak hedon orangnya. Hedon, tapi abis itu seru-seruan. Tapi kalau untuk membeli belonging something kayak beli, kalau Stuff misalkan gitu orang ya? pengen stuff gitu, Branded stuff. enggak. Branded stuff aku punya, pertama kali aku beli branded stuff cuma karena aku gengsian sama artis lain. Tapi bukan karena aku ingin. Terus nyesel dong beli Abis itu aku punya pola pikir Tas, lain soal branded stuff dompet, ini. jam tangan atau apa? Enggak sampai jam tangan, aku nggak punya jam tangan Apa? mahal di rumah. Apa Tas doang mas. Tas. Kan biasanya gengsian dilihat dari tas dulu kan kalau cewek. Padahal tasku nggak ada bagus-bagus itu, nggak ada mahal, tapi at least ada brandnya lah biar kalau ketemu. Saya aku pernah ngerasain tuh pertama kali ketemu, Dilirik gitu ya. dilihat dari atas sampai bawah gitu. Siapa yang ngelirik kalau boleh tahu? Nggak boleh mas, lupa orangnya.
Nah, kalau fakta yang ini pasti akan buat kamu senyum-senyum sendiri, friends. Karena ternyata Lala punya hobi naik kerbau dan pernah jadi ibu kosan di usia remaja. Hahaha. Aku dulu mainnya bukan naik sepeda, naik kerbau. Suka apa? Gila kan, Mas? Suka naik kerbau. Berkali-kali. Aku aja udah mulai cari uang sampai kelas 3, Mas. Aku juga SD kelas 4. Wow, tapi aku cuma karena aku ingin, jadi papa sama mama tuh kasih Lala gak bisa beli apapun yang Lala mau. Kayak mau minta tuh gak bakal dikasih langsung gitu, susah, dramanya banyak. Jadi daripada aku drama, apalagi papa mama tinggal jauh di Sumba, Mending usaha ya. mending aku usaha sendiri yang Apa bisa cari aku uangnya pakai apa foya-foyain. waktu itu? Modeling dulu SMP kelas 3. Modeling dulu, udah tuh modeling sering jadi duit tuh, makin bertambah. Habis itu papa kasih Cici pegang kosan. Itu umur berapa ya, Pak? SMA kelas 2 lah. Kamu udah jadi bos kos-kosan. Iya. Aku minta hadiah kos-kosan. Biar jajannya dari situ aja kan waktu itu penawarannya sama papa. Udah, urus kosan, bayar listrik, bayar airnya, kontrol masuk keluar uang. Tapi dengan lu nggak dikasih jajan lagi sama sekali. Jadi uangku ya dari uang hasil kosan itu. 8 kabarnya 250 kali 8. Ya banyak dong. Jajan sebulan lumayan kan? Iya, tapi kan itu harus dibagi buat bayar Oh ya ada listrik, pembiayaannya, bayar ada mbak-mbaknya ya, air, iya. Anak SMA udah jadi bos kos-kosan. Itu yang bener-bener datang terus yang marah-marahin kos, anak-anak kosnya. yang kos umur berapa? Kuliah, ada yang waktu itu kuliah pada setia dan yang udah mau lulus ya papa ya, pas zaman Cece Kamu pegang. bosnya? Aku Oh panggilannya Cece om? Dan panggilan mamaku Cece? Chinese, mama Chinese jadi panggilannya Cece. Oh. Apa? Zaman anak SMA datang ada yang nggak bayar 3 bulan tuh dapat laporan dari, jadi di depan tuh ada kios kecil, kios toko mama dikontrak sama orang. Dia yang biasa jagain, tolong dong ambilin duitnya anak-anak bayar. Dia bilangnya ini belum bayar 3 bulan, aku ke belakang marahin, aku usir. Sampai mereka takut sama aku, tiap kali aku lihat mereka panggil aku kakak, padahal aku anak SMA, mereka anak kuliah. Iya Kak Lala, iya Kak Lala. Akhirnya beres Karena aku urusan ngusir dulu, konflik ada ya? yang nggak tertib, ribut. Aku marahin tuh sama temen-temennya aku marahin. Habis aku ibu kos, Mas. Gak bisa ini kos-kosan aku, gak bisa kotor, gak bisa ribut. Ntar gue yang diamukin sama bokap. Kamu berani melakukan itu? Marahin. Satu lagi nih friends, Mas Ari akan membongkar fakta tentang kebiasaan Lala yang sering tampil seksi dan sensual hingga sering menjadi pusat perhatian orang. Setelah kamu ya, kalau di at least di sosmed kamu lah ya, itu menampilkan diri dengan sangat seksi. Kenapa? Suka, gak tahu dari kecil. Aku tontonannya kecil penyanyi. Enggak, aku nggak tahu ya triggernya karena apa atau contohnya aku lihat apa. Itu aja, kayak by blood gitu loh, suka terlihat sensual. Kata mamaku, Bener, lebih tepatnya terlihat sensual ya. Kalau kata mamaku, seksapilnya dia tinggi turun ke aku. Aku jadi lahir dengan seksapil. Iya bener, kalau kamu bilang kamu seksi dulu itu di luar kata-kata memanfaatkan mungkin nggak tepat ya, kata-kataku ini nggak tepat. You exploit itu dan kamu nikmatinya itu. Menurut aku menjadi entertainer, lu bukan jadi orang lain juga kan, sebenarnya lu kalau bahasa papaku produk, kita memberikan produk ya aslinya produknya kami itu kan, asli produknya apa gitu. Kalau kita ya aku sebagai entertainer ya aku bawa packaging ini, dan kalau dibilang menikmati ya menikmati, I'm being myself, aku menjadi diriku sendiri, jadi aku nggak stres. Bayangkan kalau aku harus jadi ya kadang-kadang ada orang melakukan ya. itu karena dia stres ingin menjadikan sesuatu. Kalau kamu kayak natural, enggak, kamu emang merasa kayak itu gitu natural aja. kamu gitu ya. Kayak misalnya aku nyanyi Havana, tiba-tiba begitu aja nyanyinya, Mas. Although my heart is in Havana, there's something about his madness. It's and I wake up with it, how you do it. You say there's a lot that I can do it. Aku nggak ngerti kenapa gitu. Itu ya, iya. Aku nggak tahu kenapa aku lebih memilih bahasa tuh yang seperti ini daripada begini. Nggak tahu dari sananya. Cuma pola pikir orang Indonesia kan emang nggak berbeda soal itu. Kamu tidak terganggu dengan pendapat orang-orang? Aku Bahwa tahu aku tinggal di kamu Indonesia. masih belasan mungkin ya
sekarang? Bentar lagi 20 lah. Terganggu sih enggak, tapi aku cukup sadar aku pernah ada di fase dimana emang agak nyebrang. Contohnya, aku mau ngupload foto, aku tahu perbedaan foto kalau aku upload pakai baju seksi dan tidak. Pakai baju seksi like-nya di atas 300, tidak pakai like-nya bisa nggak tembus 200. Dulu, karena aku pikir sosial media adalah bagian dari aku bekerja, engagement itu sangat aku butuhkan. Kalau misalnya aku posting yang pakai baju sopan kan dikit, engagementnya turun. Jangan pakai kata sopan dong, berarti yang tadi nggak sopan dong. Baju biasa. Baju biasa, iya benar. Bahasanya harus dong. tepat. Iya. Salah Nanti nih, kamu ini tempat diserang banyak loh. orang. Maaf guys. Baju yang lebih tertutup, engagement pasti turun. Terus aku kan langsung galau. Oh, Aku sempat itu aku bilang Mas di Oke, awal-awal yang aku oke. bilang aku star syndrome itu yang jadi capek mikirin semua. itu yang kamu maksud tadi. It's a part of me Like-nya being dikit star ya, syndrome. gitu. Yang kayak aku kalau keluar cuma mau beli Indomaret aja aku pikir aku harus make upan. Sempet ngalamin itu. Sempat Mas. Sekarang aku buru-buru amat hidup pribadi, hidup bekerja udah beda. Sama lebih suka jadi diri sendiri, di entertainment tapi yang datang dari diri sendiri. Tapi tidak bukan karena likes doang dong. Selalu Waktu itu sempat kayak bergaya gitu. seksi. Sekarang. Waktu itu kayak gitu kan untuk diposting. Tapi kalau di kehidupan asli emang gitu Mas. Emang sukanya pakai Emang baju santai yang lebih begitu ya? banyak skin. Menurut aku terlihat lebih cantik aja daripada pakai baju yang lebih tertutup. Menurut aku itu bagian dari selera. Ada orang selera kelihatan pakai fashion baju hitam semua. Iya, yang tertutup, yang simple Ada gitu ya. yang simple, ada yang suka terlihat cute, ada yang suka terlihat sensual. Dan menurut Glamor. aku itu glamor, ada yang suka terlihat sensual dan menurut aku itu bagian dari selera. Kalau dulu Mas tahu nggak panggilan papaku pas aku masih kecil apa? Apa tuh? MPO. MPO. Artinya apa Pak? Minta perhatian orang. Cari perhatian orang. Cari perhatian. Dari kecil memang begitu. Dari kecil, jadi dari kecil tuh papa ketawa, papa tahu ceritanya. Jadi masih kecil aja kalau misalnya ke acara nikahan orang aku nggak kenal yang nikah siapa, aku cuma nemenin papa mama sama opa oma. Tiba-tiba aja aku udah di atas panggung duduk di tengah-tengah liatin orang. Masih kecil. Ini born star berarti kamu tuh. Kayak misalnya mama lagi terima, Iya. mama kan dulu dosen, mama lagi terima mahasiswa gitu ke rumah gitu. Ya aku mondar-mandir biar ada yang Masuk, iya. Aku nemenin mamaku ke kampus, aku suka selucu mungkin. Gimana cara aku segemes mungkin biar kakak-kakak tuh pada banget kamu emang attention seeker. Jadi Marion Jola attention seeker. Ada aja ya friends tingkah gemes Lala untuk dapat perhatian. Setelah ini, Mas Ari akan ngobrol dengan milenial cantik dan sensual yang pernah menjadi teman duet Mas Ari, yaitu Ariel Tatum. Ternyata nih friends, Ariel Tatum pernah merasa terintimidasi loh duet sama Mas Ari. Wow, apa yang terjadi ya friends? Tetap di Ari Lasso and Friends, pasti asik! Balik lagi di Ari Lasso and Friends, pasti asik! Kali ini Mas Ari akan ngobrol bareng Ariel Tatum, teman duet yang dia cari sampai 2 tahun lamanya. Tapi friends, duet ini malah menimbulkan rasa tidak happy, penyesalan, rasa terintimidasi, hingga trauma untuk Ariel Tatum. Kenapa ya friends? Beberapa tahun belakangan ini aku mendengar sebuah cerita bahwa kamu itu bukan menyesal ya, dalam arti kenapa langkah pertamaku tuh harus duet dengan Ari Lasso gitu. Sehingga kayak image yang kamu bangun sebagai dirimu itu malah agak hilang. Kamu sesalin nggak duet itu? Enggak. Kenapa sih Ariel Tatum setelah itu? Terus terang ya, Rel, waktu gue ngajak duet lo itu gue yang pengen, gue yang insist. Karena gue lagi cari temen dulu. Jadi ceritanya gue ketemu lagu itu. Ya terus aku ingat banget kamu bilang udah 2 tahun cari teman duet tapi Cari temen duet setelah BCL, gue lama banget gak duet. Harus ketemu dan dengar suaramu aku yakin bisa. Mereka aku harus bilang, gila ini masih umur 15 tahun, emang lu bisa ngimbangin dalam arti kemudaan lu segala macam. Nah tapi bener gak sih lu sepenuhnya menganggap duet kita itu sebagai sebuah hal yang perlu disyukuri atau andai kan gua nggak duet duluan tuh gue mungkin image gua nggak begini. Dengan begini dalam arti lu sempat menunjukkan image Ariel sebagai penyanyi beneran yang lu pengen. Karena ternyata selera lu kan
sama gitu. yang Arya. Nggak apa-apa Kalau cerita misalnya aja di sini. penyesalan, Nanti kita sharing gitu loh Iya, untuk apa-apa. pemecahannya. Oke, Karena baik. ini adalah sesi sharing, Bro. Oke baik. Kalau misalnya penyesalan karena image, aku nggak pernah berpikir dalam konteks tersebut ya. Oke. Cuma yang aku sesalkan adalah, ini aku belum pernah cerita juga sama kamu. Iya. Ya gimana mau cerita, ketemu aja kita nggak pernah. Ketemu Sorry. terakhir Sorry. lama banget ya. Lama banget, terus habis itu ketemu sebelumnya dadakan. Iya, Nggak dadakan tahu. ketemu bentar doang. Satu-satunya yang aku sesalin adalah tanpa aku sadari sedalam itu ternyata trauma yang aku buat buat diriku sendiri. Karena pada saat itu kok ternyata aku belum siap sama sekali untuk kayak nyanyi dari panggung ke panggung, apalagi sandingannya dirimu ternyata. Trauma seperti apa? Trauma seperti pada saat itu aku Karena gue ngerasa, nggak menangkap itu kalau kita Masa manggung-manggung sih? ya. aku ngerasa banget sih. Mungkin kamu tertekan Karena gitu. Apa? Ya maksudnya tertekan. Kamu dari tadi terlalu penontonnya banyak gitu apa gimana sih? Iya, penontonnya banyak banget. Tiba-tiba aku harus kayak menghadapi crowd sebegitu banyaknya. Iya sih memang ya. Di usia yang sangat belia. Dan pengalaman 15 pertama. tahun. Pengalaman pertama, aku ngerasa aku nggak dikasih kesempatan untuk belajar di belakang spotlight. Tiba-tiba aku langsung gue teman duet Ari Lasso gitu kayak. Udah gitu dirimu dari dulu jam terbangnya udah tinggi banget, suaranya udah live lebih baik daripada recordingnya ya kan, kayak itu semua ternyata tanpa aku sadari sangat amat intimidating gitu loh Ari. Terus aku di situ ngerasa, Kamu terintimidasi sama ya aku? iyalah. Kak Ari udah seumuran sama papaku ya, maaf. Terintimidasinya kenapa sih? BCL kemarin ngomong juga gitu, terintimidasi. Iya. Kayak gue tuh resek banget. Enggak, bukan terintimidasinya dalam konteks ya. Pada saat itu Kak Ari udah bintang besar banget, udah legend di Indonesia gitu loh. Dan pada saat itu aku ngerasa aku belum punya pengalaman yang cukup untuk bersanding dengan dirimu di atas panggung. Tapi harus dituntut. Tapi harus seperti itu, dan setiap aku nyanyi, ketahuilah bahwa setelah itu pasti aku nggak pernah mau ngeliat footage kita sampai kayak tahun lalu. Aku baru kayak bisa make peace with myself bahwa suara aku shaky banget setiap kita live. Cuma ternyata dengan duet dengan dirimu intimidating dan aku belum siap pada saat itu memperburuk karena ternyata aku punya stage fright yang parah banget juga. Aku anxiety-nya parah banget. Aku Jadi panic attack tegang banget parah. itu Jadi saat kayak nggak bisa enjoy sama sekali dan Saat tuh kita gimana nyanyi, kayak kebanyakan pengalaman kita duet bareng itu aku nggak bisa ingat sekarang karena aku memory block. Karena itu pengen ingat lagi ya. pengen ingat lagi dan tanpa aku sadarin ternyata aku ngeblok semua memori itu. Jadi pengalaman buruk ya duet sama Ari Lasso, aduh ya. Nggak gitu juga. Oh iya, satu lagi Ren. Gue Dari tadi kamu ngomong apa, kita harus duet lagi? iya. Ayo. Iya. Oke. I'm ready now. Iya. Jadi gini Ren, waktu aku ngajak kamu duet pun, itu begitu banyak orang yang mencibir terus. Yes. Karena man, come on. Kamu tuh Ari Lasso. Ariel Tatum itu siapa gitu. Dan gue berkali-kali ngomong bahwa gue duet itu bukan mencari dia terkenal atau enggak, tapi gimana lagu itu enak. Karena gue tuh bukan mencari temen duet supaya heboh, tapi gimana gue bikin karya ini supaya karya ini bagus gitu. Dan gue pengen membuktikan ke orang-orang saat itu, lo tunggu ya Ariel Tatum setelah duet sama gue tahu lagu-lagu dia dan dia dikontak di perusahaan Aquarius, dia pasti akan bikin karya. Dan gue terus terang, gue salah satu orang yang cukup kecewa loh ketika kok Ariel Tatum nggak keluar lagi ya karya-karyanya gitu. Gue cukup kecewa karena gue merasa salah satu ramalan gue gagal. Biasanya gue selalu bener ramalan gue, tapi ternyata di balik itu banyak cerita yang aku nggak tahu, aku pribadi nggak tahu ya. Daripada itu membuat kondisi lebih buruk ya memang sebaiknya ya memang off dulu kayaknya bener. Aku minta maaf kalau kamu salah satu orang yang ngerasa kecewa juga. Pada saat itu aku duet sama kamu, aku ngerasa gue emang gak siap. Cuma kesempatan kapan lagi? Oke. Gue gak tau ini gak datang. Bukan aji mumpung loh ya. Bukan aja mumpung. Aku ngerasa kayak ini kesempatan besar yang menurut gue mau ngelewatin. Dan Cuma, itu lagu bagus, bukan lagu aji mumpung loh. Itu tadi ide. Kalau misalkan itu aji mumpung, sekarang mah nggak ngetop lagu itu. Sekarang nggak klasik gitu, jadi karya klasik. Terus. Iya. Terus habis itu yang berubah adalah akhirnya aku memutuskan, gue tau ini kesempatan besar, gue dikontrak sama label yang sangat besar di Indonesia. Aku ngerasa oke, rezeki nggak kemana, yang harus gue benerin adalah diri gue dulu sendiri. Walaupun kamu bilang sama aku kamu nggak ada masalah selama kita promo, cuma aku merasa demikian. Jadi aku cuma bisa bilang aku minta maaf sebesar-besarnya kalau misalnya ada kamu atau siapapun yang ngerasa kecewa atas
performance aku yang Enggak. kurang. Tar dulu. Tapi aku nggak mau bikin orang lain merasa hal Yang sama lagi. Jadi aku memutuskan udah deh. Aku minta maaf, aku mengundurkan diri. Aku masih belum siap dan alhamdulillah semuanya mengerti, semuanya ngasih aku kesempatan Itu untuk sebuah keberanian loh. Kadang-kadang banyak orang ngebelain duitnya kan enak ya. I Iya kan? know, Iya kan? I know. Dan kemudian rela mengorbankan dirinya untuk terus mencapai kepopuleran dan materi gitu. Itu langkah luar biasa Ril yang kamu lakukan. Kamu berani mengambil sikap seperti itu untuk menata dirimu sendiri. Kayak gue dulu off dulu dari Dewa, gue off berapa tahun karena gue ngerasa percuma nih gue nyanyi, gue bakal mati kalau kayak gini terus gitu. Mending gue off dulu, gue beresin, ntar someday kalau emang jalan hidup gue dinyanyi, kalau gue kan memang bisa nyanyi, rezekinya, iya apa? gitu. Tapi di balik segala lika-liku tadi, lagu duet mereka termasuk lagu yang bagus dan mendapat hati di masyarakat Indonesia. Nah friends, habis ini kita akan bahas tentang hobi yang dimiliki oleh sahabat Ari Lasso yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ari Lasso and Friends. Pasti asik! Masih di Ari Lasso and Friends, pasti asik! Tadi kan kita udah lihat cewek-cewek cantik nih friends. Kali ini giliran Mas Ari ngobrol sama Tora Sudiro, artis tampan yang ternyata punya hobi pelihara binatang. Bahkan salah satu peliharaannya dianggap aneh sama Mas Ari friends. Haha, penasaran kan? Ini dia. Jadi awal tahun nih aneh nih. Awal tahun gue tuh nggak pernah suka binatang kan. Nggak pernah suka binatang. Gue sambil ngemil ya, lapar. Iya nggak apa-apa. Gue nggak suka anjing, kucing apa segala macam. Gue biasa-biasa aja. Tapi punya anjing sih. Tiba-tiba awal tahun ini gue jadi penyiar binatang. Gara-gara PSBB. Sebelum PSBB mungkin arahnya ke situ. Dan Diberi PSBB pertanda. lo di rumah aja. Apa binatang pak? Gue suka kadal gue. Hah? Iya. Kadal lah. Suka kadal gue, iguana, bearded Oh dragon. jenis-jenis kadal. Jenis-jenis kadal. Bukan kadal liar Bukan itu kan. dong. Yang cuman segini apa Bukan, indahnya? bukan. Lain ini iguana, bearded dragon, terus ada Yang modelnya kayak binatang-binatang zaman purba Iya. itu. Itu sebenarnya purba nggak sih? Gue tuh pengen jadi belajar binatang loh. gue nggak tahu ya itu purba apa enggak ya. Tapi tampangnya kan purba banget ya. Tampangnya looknya sih iya kayak Godzilla gitu. Iya. Iya, cuman gue nggak gitu paham itu purba atau enggak. Lu apain lu kalau masa PSBB gini? Ngapain? Mainan Paling gitu. mainan kadal. Emang dia bisa laki-laki. interaksi sama manusia? Enggak. Lihat nggak? Gue suka melihara binatang yang nggak berisik. Jadi kayak kadal, gitu. Burung pun ada tuh kita lovebird. Kerjanya mereka ternyata ya Love-lovean ya? Iya. Gini terus ya? Kerjanya tuh nempel terus, kerjanya emang lovebird terus. Bahkan gue melihara kayak sebangsa apa ya? Bentuknya hampir kayak kecoa, isopod namanya. Apa isopod? Isopod Apa itu kayak itu, Re? sebangsa Isopod, Re? udang, tapi di darat. Dia kayak kutu gitu. Kerjanya dia tuh membersihkan kandang. Jadi kalau lo pelihara kandang, Kayak ikan sapu-sapu lah kali ke Kayak akuarium. sapu-sapu, iya. Akuarium pupum. Bukan dong. Iya bener-bener. Ikan sapu-sapu. Itu memberikan lu ini nggak apa kayak pencerahan di masa pandemi ini nggak sih? Ada kebahagiaan aja, gue bisa abis lama gitu. Malah nggak gue doang, gue sama Mike. Jadi kita pernah satu hari ngeliatin si kandang isopod gue itu tuh, gue bikin kayak ada tok gitu. Ada tanah-tanahnya, mereka jalan-jalan. Kita Oh berarti banyak isinya? banyak. Berkoloni. Karena mereka beranak terus, ya berkoloni. Kasih makan, terus apa, Makanannya apa bro? makanannya ada kayak pelet gitu lah, dikasih pelet. Lama kita lihat, terus habis itu kita lihat-lihatan. Kayaknya kita udah mulai sakit. Gue jangankan lu tuh aneh banget. Orang itu ya memelihara atau hobi sesuatu yang bisa memberikan feedback ke dia baik berupa energi, kesenangan maupun melayani kita kayak as a master kan kayak Iya, anjing iya. kan kita tuh kayak Iya bener. penguasa dong kayak wah gitu kayak deh Iya, semua binatang gua kan kayak ajudannya. diem gitu kan kayak lu pembantunya justru ya. Gua kasih makan, pagi-pagi bangun gua protein ini. Lu aneh men. Iya. Gue yang suka nge-serve ternyata. Iya jadi lu naluri penghiburnya udah ada ya sampai binatang nggak penting pun bisa. Isopod itu. Itu masuk pets nggak sih? Sepengetahuan lah ya coba gue pengen nanya sama lu. Isopod itu gue
Ada sih Apa kalau di hama luar atau apa? Enggak, bukan hama sih. Kalau di luar negeri ada orang miara itu sebagai pet juga sih. Cuman nggak terlalu banyak. Game aneh loh game. Ntar lu cari deh isopod kayak apa. Nah, itu tuh, Nih, itu. kayak gini Isopod. nih, isopoda. Masa gitu dipelihara game? Game. Gak jelas loh game. Dia. Gue seneng, mereka tuh ada macam-macam. Ada yang zebra. Zebra tuh ininya garis-garis. Lalu ada yang bebek. Isopoda. Berapa harganya gue pengen tahu. Yang gue punya tuh masih yang murah karena gue masih mempelajari. Murah itu berapa? 60.000 dapat 10. Itu masih murah, iya kan? 60.000. Iya. Nah kalau yang kayak gini nih, yang bebek, Sangat. Ih, tampangnya ini mulutnya nih. bebek ya, yang Oke. bebek ini, Ini game. bebek ini 300.000 satu loh. Yang jual siapa? Lebih stres lagi. Dia binatang import ya? Import, ini import. Oh dari mana kemarin ya gue lupa. Ini import ya. Ternyata nggak cuma ngurus sendirian, Tora juga dibantu loh sama istrinya, Mika Amalia untuk mengurus peliharaan-peliharaannya. Bahkan mereka sampai punya tugas masing-masing. Sampai-sampai Tora mengakui bahwa hubungannya dengan Mika semakin akrab dan harmonis setelah memelihara binatang. Hahaha. Bangun pagi tuh kita bagi tugas. Si Mike nyiapin makanan, gua penjemur. Jemur kadal kan, Iya, kita panggil iya, harus iya, dijemur. iya, Gua iya. jemur gitu. Udah. Tora Sudiro menjadi penyayang binatang, tapi binatangnya nggak ada yang lumrah. Tapi itu mengakrabkan lagi suami istri. Oh, sempet nggak akrabnya? Bukan nggak akrab, sempat apa? Ya Sempet sendiri-sendiri renggang. lah. Yang Oh, ini syuting ke syuting sono, aneh, di ya. sini ini. Nah ini Sekarang bertemu di satu seru rumah lagi. 24 jam. Iya, seru lagi tuh mainan kadal. Sebagai media pengikat ya. Pengikat kadal. Jadi untuk teman-teman yang Piara hubungan kadal. rumah tangganya bermasalah di masa-masa Bukan pandemi. bermasalah. Nggak, maksudnya kurang akrab. Oh, iya, iya. Ya. Cobalah kadal dan isopod. Gak cuma sharing tentang peliharaannya yang dianggap aneh sama Mas Ari, Tora juga cerita tentang pengalamannya yang sempat tersandung sebuah kasus di tahun 2017. Itu masalah yang kemarin sempat musibah udah aman Apa ya, tuh? udah Oh, terlewati udah ya? dong, beres. Udah ya, udah beres ya. Beres dong. Pelajaran kecil dalam hidup ya. Iya, sangat kecil tapi bermakna besar lah itu. Itu benar-benar. Pelajaran apa Tor yang paling lu ambil Tor? Pelajaran yang gua ambil kalau mau jangan ketahuan. Jangan. Bukan. Pelajaran yang gua ambil sih ya keluarga sih. Maksudnya itu berasa banget ketika lo dipisahin sama keluarga, nah itu berasa banget sih kehilangannya. Itu doang. Iya, iya. Iya, terus Jadi membuat itu semuanya kenikmatan sejenak itu nggak bertubi rasanya. iya. Tapi kalau gue boleh beralasan, itu sebetulnya gue mengobati gue sendiri. Tapi tanpa dokter. Iya. Salahnya di situ. Iya, salahnya Jadi, di situ. Lu tuh Jadi- punya masalah, sleeping, Iya. anxiety gitu-gitu. Ini godek, gue gue ada sedikit Tourette sebetulnya. Apa itu? Tourette itu kayak apa ya? Kalau lo suka di jalan terus ada orang yang, Oh iya. gue sedikit ke situ tuh, tapi mild. Nah, Oke. kalau gue baca di Wikipedia, pengobatannya ya obat penenang. Benzodiazepin itu salah satunya. Nggak harus benzo sih, obat penenang ya. Nah, yang gue tahu obat penenang ya itu. Waktu itu apa sih kasus lu? Dumoli. Iya. Di dalam berapa lama? Gitu. Gue, alhamdulillah nggak lama sih, gue 2 minggu atau 3 minggu. Dan dianggap memang hanya pemakai ya. Iya. Pemakai karena sedang ada gangguan. iya. Terus akhirnya lu ke dokter. Gue keluar dari situ sempat ke dokter, dikasih Prescription ya, resep. prescription segala macem, cuman nggak lama akhirnya gue ke olahraga waktu itu, gue ke gym segala macem, udah Memang lawannya memang apa namanya? distract lah luar. Ini apa badan otak lo kita terus kalau diganggu. mengeluarkan apa? Endorfin alam. Nah, friends, gimana? Seru-seru kan sahabat Mas Ari ini? Banyak cerita yang bisa Mas Ari share ke kalian semua. Kalau kata Mas Ari mah, ambil baiknya dan buang buruknya ya, friends. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Ari Lasso and Friends, pasti asik!